Pernah kepikiran gak sih ada satu kekuatan tak terlihat yang ngebentuk segalanya? Mulai dari padatnya kota kita, kuatnya sebuah negara, bahkan sampai ke masa depan kita semua. Ini bukan cuma soal politik atau ekonomi loh, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, jumlah dan pergerakan kita sebagai manusia. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas soal dinamika kependudukan, sebuah mesin perubahan senyap yang terus-menerus membentuk dunia di sekitar kita. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngapain aja? Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Kita bedah istilahnya. Terus, kita masuk ke ruang mesinnya buat ngelihat 3 pendorong utamanya. Habis itu, kita mendarat ke dunia nyata pakai studi kasus Indonesia. Dan terakhir, kita jawab pertanyaan paling penting. Kenapa sih semua ini penting buat kita? Yuk, kita mulai. Oke, jadi apa sih sebenarnya dinamika kependudukan itu? Sebelum kita ngomongin yang besar-besar, yuk kita samain dulu persepsi kita soal 2 kata kunci ini. Kita mulai dari yang paling gampang. Pertama, penduduk. Ini simpel banget kan? Ya, sekelompok orang yang tinggal di satu area. Bisa di desa, di kota, atau bahkan satu negara penuh. Merekalah tokoh utama dalam cerita kita kali ini. Terus ada kata dinamika. Coba deh bayangin kebalikannya statis alias diam. Nah, dinamika itu ya soal gerak, soal perubahan, soal energi yang nggak pernah berhenti. Inilah kekuatan yang bikin cerita kita terus maju. Nah, sekarang kita gabungin keduanya dan kita dapat intinya. Dinamika kependudukan itu ilmu yang mempelajari kenapa populasi bisa nambah, berkurang, atau berubah. Gampangnya, kita lagi coba ngertiin mesin di balik perubahan jumlah manusia. Oke, definisinya udah dapat. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara kerja mesin ini? Apa aja sih tuas-tuas dan tombol-tombol yang ngendaliinnya? Yuk, kita lihat 3 pendorong utamanya. Coba bayangin sebuah negara itu kayak bak air. Cuma ada 3 cara buat ngubah isinya. Kamu bisa nambahin air lewat keran, itu adalah kelahiran. Kamu bisa ngurangin air lewat saluran pembuangan, itu adalah kematian. Atau kamu bisa mindahin air dari atau ke bak lain. Nah, itulah migrasi. Cuma 3 ini, kelahiran, kematian, dan migrasi yang secara matematis nentuin nasib populasi manapun di dunia. Simpel banget kelihatannya, tapi dampaknya, luar biasa. Tapi ya, tentu aja ketiga pendorong ini nggak kerja sendirian. Ada banyak banget faktor dari luar yang bisa muter keran kelahiran jadi lebih kencang, atau sebaliknya, nutup saluran kematian. Kita sebut aja mereka ini faktor pendorong dan faktor penghambat. Jadi, ini tuh kayak tarik tambang terus-terusan. Di satu sisi, ada faktor penunjang yang ngegas pertumbuhan. Misalnya, layanan kesehatan yang makin bagus. Itu kan nurunin angka kematian. Di sisi lain, ada faktor penghambat yang ngerem pertumbuhan. Contohnya program keluarga berencana yang sukses, itu bisa jadi penghambat laju kelahiran. Nah, keseimbangan antara 2 kekuatan inilah yang ngebentuk kurva populasi sebuah negara. Cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana semua ini kejadian di dunia nyata. Dan nggak ada contoh yang lebih seru dan relevan dari negara kita sendiri, Indonesia. Coba deh perhatiin lonjakan ini. Gila kan? Dalam rentang waktu hidup satu generasi aja, dari tahun 1961 sampai 2020, populasi Indonesia meledak hampir 3 kali lipat. Dari 97 juta jiwa, jadi lebih dari 270 juta jiwa. Ini salah satu ledakan populasi tercepat dalam sejarah manusia modern loh. Coba kita diam sebentar, resapi angkanya, 270,2 juta. Itu hampir sama kayak seluruh penduduk Jerman, Perancis, dan Inggris digabungin jadi satu. Angka ini bukan sekedar statistik di kertas, ini cerita tentang jutaan rumah baru yang dibangun, jalanan yang makin padat, dan kebutuhan sumber daya yang luar biasa besar. Nah, tapi ini dia bagian yang paling bikin kaget dari ceritanya. Walaupun jumlah totalnya meledak, kecepatan atau laju pertumbuhannya itu sebenarnya melambat drastis, turun dari 2,31% jadi cuma 1,25%. Jadi, poin pentingnya adalah mobilnya emang masih melaju kencang, tapi pengemudinya udah mulai nginjek rem. Oke, angkanya gede, pertumbuhannya melambat. Terus kenapa? Kenapa juga kita harus peduli? Soalnya, setiap angka dalam data ini punya konsekuensi yang nyata banget buat kehidupan jutaan orang. Yuk, kita lihat dampaknya. Pertumbuhan secepat ini tuh kayak efek domino. Makin banyak orang berarti butuh makin banyak rumah, yang seringnya makan lahan pertanian. Industri tumbuh buat nyediain kerjaan, tapi seringkali biayanya adalah polusi udara dan air. Persaingan buat dapat kerja jadi makin sengit, upah jadi tertekan.
Dan yang paling penting, nyediain layanan kesehatan dan pendidikan yang bagus buat 270 juta orang itu tantangan logistik yang luar biasa buat pemerintah manapun. Dan ini nih yang membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Pertumbuhan penduduk Indonesia emang melambat, tapi kan belum berhenti. Artinya, kita lagi masuk ke era yang baru. Saat pedal gas nggak lagi diinjek penuh, tantangan lama seperti apa yang mungkin akan meredah. Dan justru, peluang baru apa yang bakal muncul? Karena pada akhirnya, ngertiin dinamika kependudukan itu bukan cuma soal ngeliat ke belakang, tapi soal nyiapin diri buat masa depan.